Shalom adik-adik semuanya, semoga adik-adik dalam keadaan yang baik ya di rumah. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Mazmur 100 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Adik-adik, kita semua dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Oke adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah panggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami supaya kami tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik sehingga pada hari ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pernah nggak sih adik-adik mengalami sakit? Ya, entah itu demam, ya entah itu sakit perut, atau mungkin sakit yang sampai parah. Nah tentu tidak enak ya, namanya juga sakit gitu. Nah apa yang adik-adik lakukan waktu adik-adik sakit? Ya mungkin mama papa di rumah bisa mencarikan obat begitu ya, obat yang ada di rumah. Atau bisa ke rumah sakit gitu ya, apalagi kalau sakitnya parah. Jadi ke dokter supaya bisa sembuh. Nah orang yang sakit ya pasti akan mencari kesembuhan ya, supaya bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik begitu. Apalagi kondisi pandemik saat ini, kalau misalnya ada orang yang terkena COVID, mereka juga akan segera berobat begitu ya, jangan sampai menularkan ke orang lain. Bahkan ada orang-orang yang sakitnya sangat parah begitu sampai harus mendapatkan alat pernafasan ya, sampai di ICU dan sebagainya supaya mendapatkan kesembuhan. Nah adik-adik memang kita makan makanan yang sehat, kita minum obat, kita disuntik gitu ya, kemudian ke rumah sakit ya, itu adalah cara-cara supaya kita sembuh. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita juga memegang kendali dalam hidup kita. Ya, kita percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang sakit ya memang tidak sembuh dan dipanggil Tuhan gitu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memegang hidup kita. Dan Tuhan yang menolong hidup kita, Tuhan yang menyembuhkan ketika orang-orang mengalami sakit. Nah adik-adik kita mau sama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Nah adik-adik, kita tahu di dalam Alkitab ini ada seorang yang sakit lumpuh. Ya, orang yang sakit lumpuh berarti nggak bisa berjalan. Adik-adik, kalau kita nggak bisa berjalan itu sangat tidak nyaman ya. Kalau orang lumpuh ya biasanya entah dia memakai kursi roda atau alat bantu lainnya begitu. Jadi harus dibantuin supaya dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Ada hal-hal yang dia bisa lakukan sendiri, tapi ada hal-hal yang dia nggak bisa lakukan sendiri.
Jadi harus butuh orang lain. Jadi kalau kita tidak berjalan, itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, itu sesuatu yang menyusahkan. Dan orang ini sudah lama sekali dan dia tak ada pekerjaan selain ngemis gitu ya. Jadi pada waktu dia melihat Petrus dan Yohanes ini memasuki kota itu, ke gerbang itu, lewat gerbang itu, dia berharap bahwa Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu ya, entah uang atau yang lainnya. Tetapi Petrus mengatakan di sini, emas dan perak aku tidak punya begitu. Tetapi yang bisa aku berikan adalah demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi yang bisa menyembuhkan orang lumpuh ini adalah Tuhan Yesus. Jadi Petrus dan Yohanes itu sebagai alat ya, alat yang dipakai Tuhan supaya melakukan pelayanan. Nah, di zaman waktu itu Injil kan mulai tersebar begitu. Jadi ketika mujizat-mujizat itu terjadi, tujuannya adalah supaya orang-orang itu mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada yang pemberi mujizat itu ya. Jadi di sini orang yang lumpuh itu dia sangat senang sekali ketika dia bisa berdiri dan berjalan. Dikatakan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak ya, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi orang ini sangat senang dan memuji Allah. Dia tidak lupa bersyukur kepada Allah yang telah menyembuhkannya. Jadi dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Allah yang menciptakan kaki, Allah yang menciptakan tubuh kita. Itulah Allah yang juga yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan seluruh rakyat dikatakan melihat dia sambil memuji Allah. Ya, jadi orang-orang pada saat itu juga terkagum. Mereka terkagum atas mujizat yang Tuhan Allah kerjakan melalui Petrus dan Yohanes. Orang-orang itu tahu sekali, kenal sekali kepada orang lumpuh ini. Jadi mereka juga tercengang-cengang, takjub atas pekerjaan Tuhan, atas mujizat yang Tuhan lakukan kepada seorang yang lumpuh ini. Jadi kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan atau Injil Tuhan itu harus tersebar. Dan Tuhan menyatakan melalui mujizat-mujizatnya, salah satunya adalah dengan kesembuhan orang lumpuh ini. Ketika orang-orang di situ melihat tangan Tuhan bekerja, wow, Allahnya Petrus, Allahnya Yohanes adalah Allah hidup, Allah yang menyembuhkan, Allah yang sanggup memberikan jaminan kesembuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dan orang-orang pada saat itu mungkin juga akan tergerak, pengen tahu siapa sih Tuhannya? Kok bisa ya melakukan mujizat seperti itu? Nah, adik-adik, yang kita mau tekankan di sini adalah kesembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus. Dari Allah yang sanggup memberikan. Nah, pada masa pandemik ini mungkin di antara keluarga kita ada yang sakit. Saya juga mendengar ada rekan saya ya, saya punya teman begitu terkena COVID gitu. Lalu saya sangat sedih dan lalu saya berdoa, kalau Tuhan menghendaki biarlah Tuhan boleh menyembuhkan. Karena lalu saya percaya bahwa kesembuhan itu hanya berasal dari Tuhan Yesus saja. Kesembuhan yang sejati. Dan kita harusnya juga berdoa ya. Kita berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang sakit. Ya, adik-adik bisa berdoa di rumah, mendoakan. Mungkin ada yang adik-adik kenal misalnya, nggak tahu siapa ya, entah itu ada keluarga atau kerabat atau siapapun yang adik kenal yang sedang sakit, adik-adik berdoa buat mereka. Minta Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan adik-adik juga bisa berdoa untuk keluarga mereka yang merawat, ya, supaya diberikan kekuatan dengan adanya penderitaan yang dialami melalui sakit penyakit yang dialami keluarga mereka. Nah, adik-adik juga bisa berdoa untuk dokter-dokter yang
saat ini terus bekerja keras untuk menolong saudara-saudari kita yang sakit COVID. Ya, kita berdoa supaya Tuhan yang terus memelihara kesehatan mereka. Tuhan yang terus pelihara sehingga setiap dokter-dokter dapat menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang saat ini dalam kondisi kritis, dalam kondisi sakit. Ya, jadi hari ini belajar bahwa yang pertama, percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dan berkuasa, ya, yang memberi kesembuhan. Yang kedua, kita terus berdoa kepada mereka yang membutuhkan doa-doa kita, khususnya untuk mereka yang sakit dan juga tenaga medis yang Tuhan pakai sebagai alat untuk menjadi kesembuhan bagi pasien, ya. Nah, adik-adik, Lause berharap juga adik-adik terus menjaga kesehatan, adik-adik terus percaya kepada Tuhan, adik-adik diberikan kekuatan, ya, juga sukacita dalam menjalani berbagai pergumulan atau masalah-masalah yang adik hadapi. Nah, saat ini Lause mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami diingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kesembuhan kami. Terima kasih kalau Tuhan Yesus boleh hadir, boleh menyembuhkan orang lumpuh pada waktu itu. Kami saat ini juga berdoa, Tuhan yang sama juga sanggup menyembuhkan mungkin orang-orang yang kami kenal yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkanlah. Jika Tuhan mengendaki, Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga mereka. Tolong juga untuk setiap kami, orang tua, papa mama, anak-anak sekolah minggu, setiap kami diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus menjalani masa-masa ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan selesai pada saat ini. Kiranya adik-adik juga tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendoakan mereka yang saat ini mengalami sakit, ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa menyiapkan handphonenya atau minta tolong papa dan mama untuk scan barcode yang ada di layar dan adik-adik bisa memberikan persembahan. Nah, kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan. Sembari kita memberikan persembahan, kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kiranya persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, tidak hanya materi tetapi waktu dan pelayanan kita adik-adik. Nah, kita akan menutup ibadah kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan memuji Bapa kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat pertolongan Tuhan. Kiranya kami juga tetap bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Tolong kami juga tetap semangat untuk mengikuti kebaktian kelas besar Tunas. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kiranya adik-adik juga tetap semangat ya dalam studinya, di dalam aktivitas di rumah gitu ya. Kiranya adik-adik tetap sukacita di dalam Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.